Satu kebiasaan yang terjadi dalam hidup kita ketika sesuatu menimpa hidup kita adalah mencari penjelasan. Kita berupaya untuk mengerti, kita bertanya mengapa ini terjadi, mengapa harus begini, apa maksud dari semua ini. Sayangnya kita tidak selalu menemukan jawaban. Dan ketika itu terjadi, kita kemudian membuat pemikiran atau jawaban-jawaban sendiri yang kita juga tidak yakin akan jawaban itu. Kitab Ayub membawa kita pada persoalan yang sama. Kita mengetahui kisah Ayub yang hampir kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya. Ia kehilangan harta, anak-anak, kesehatan, dan kehidupan yang selama ini dia bangun. Tetapi penderitaan Ayub bukan hanya persoalan kehilangan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Bagaimana mungkin Allah yang adil membiarkan orang yang saleh, yang tidak merasa dirinya bersalah harus mengalami semua penderitaan itu? Menurut teman-temannya, persoalannya sederhana. Allah adil. Jadi kalau Ayub menderita, pasti ada kesalahan dalam hidup Ayub. Tetapi Ayub tidak menerima jawaban itu. Ia berpikir bahwa selama ini ia sudah berusaha untuk hidup sebaik mungkin. Maka ia pun terus bertanya dan bahkan berani membawa perkaranya langsung kepada Tuhan. Memang akhirnya Allah menjawab, tetapi bukan dengan memberikan alasan mengapa semua penderitaan itu terjadi. Allah tidak serta-merta, Ayub, sekarang aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Tetapi sebaliknya Allah memperlihatkan kepada Ayub betapa luasnya perbuatan Allah dan betapa terbatasnya pengetahuan manusia. Ini hendak menjelaskan bahwa bila pun Allah menjelaskan semuanya kepada Ayub, manusia tidak akan mampu mengerti sebagaimana Allah maksudkan. Tapi jawaban Ayub kemudian justru mengejutkan. Ayub berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Lihatlah, Ayub akhirnya bukan memperoleh semua jawaban. Ayub memperoleh sesuatu yang lebih dalam lagi. Ia mengenal siapa Allah yang ia sembah. Sebelumnya Ayub berusaha memahami pekerjaan Allah dari segi kemanusiaannya, memahami Allah dari segala perkara apa yang terjadi dalam hidupnya. Sekarang ia melihat bahwa ada pekerjaan Allah yang jauh melampaui apa yang sanggup dipahami oleh akal manusia. Karena itu, kata "aku tahu" itu sesuatu yang sangat penting di sini. Ayub tidak berkata, "Sekarang aku mengerti semua yang Tuhan lakukan." Tidak, bukan itu yang Ayub katakan. Bukan pengertian. Ia berkata, "Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Ia tidak lagi menjadikan keterbatasan pengertiannya sebagai ukuran terhadap pekerjaan Allah. Inilah titik balik dari pengakuan Ayub. Ayub berusaha yang tadinya memahami maksud Allah dari sudut pandangnya sendiri kepada pengakuan bahwa tujuan Allah tidak dapat digagalkan. Dan disinilah firman Tuhan hari ini menyapa kita juga. Kita sering berpikir bahwa untuk dapat percaya kepada Tuhan, kita harus terlebih dahulu mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kita berpikir beriman berarti memahami semua, mengerti semua. Padahal tidak selalu demikian. Ada masa ketika kita tidak lagi mengerti, tidak paham. Kita tidak tahu mengapa pintu tertutup. Kita tidak tahu mengapa doa belum dijawab. Kita juga tidak tahu mengapa jalan yang kita pikir benar menjadi jalan yang begitu berat untuk kita jalani. Dan mungkin kita tidak akan pernah memperoleh seluruh jawaban dari semua hal yang kita hidupi. Tetapi ketidaktahuan kita bukan berarti Allah kehilangan kuasa. Kita tidak melihat seluruh rancangan Allah,
tetapi Allah melihat seluruh hidup kita, seluruh jalan-jalan kita. Disinilah Injil membawa kita kemudian kepada Kristus. Melalui Yesus, kita melihat bahwa Allah tidak hanya berbicara tentang rancangannya yang tidak boleh gagal, tetapi kita melihat bahwa Allah masuk ke dalam kehidupan manusia dan kemudian Ia bertindak. Allah bekerja melalui sesuatu yang pada saat itu tidak dipahami oleh manusia, yakni salib. Sesuatu yang tidak dimengerti, tetapi Allah ada di sana. Tuhan ada di salib itu. Dan kemudian melalui kebangkitan Kristus kita melihat bahwa memang rancangan Allah tidak pernah gagal. Karena itu, iman bukan berarti kita harus selalu mempunyai jawaban atas semua pertanyaan kehidupan. Iman tidak selalu harus kita mengerti. Justru iman berarti kita mengenal siapa yang berkuasa atas hidup kita, bahkan ketika kita belum mengerti jalan yang sedang ditempuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin hari ini ada sesuatu dalam hidup yang belum dapat kita pahami. Jangan langsung pesimis, jangan langsung tawar hati, jangan langsung berkata imanku seperti apa atau di mana Tuhan ini. Tetapi bawalah pertanyaan itu kepada Tuhan. Dan setelah bertanya, belajarlah juga berkata seperti Ayub. Tuhan, aku tidak mengerti semuanya, tetapi aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Sebab pada akhirnya, yang paling kita perlukan bukanlah mengetahui seluruh rancangan Tuhan. Yang paling kita perlukan adalah mengenal Tuhan dan mengasihinya yang memegang rancangan itu. Sehingga kita boleh berkata, bukalah mataku Tuhan, bukan supaya aku mengetahui seluruh rencanamu, tetapi supaya aku semakin mengenal Engkau dan belajar percaya kepadamu ketika aku belum mengerti. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap rancangan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu hidup di dalam kemurahan-Mu dan semakin mengenal Engkau melalui setiap jalan-jalan yang harus kami tempuh. Bahkan hari ini, biarlah kami boleh mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.